Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian fikih wanita dari PC Fatayat NU Kabupaten Banyumas. Sahabat-sahabat Fatayat serta pemirsa dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang manfaat dan barokah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan haid, dari usia minimal haid dan seterusnya. Dan insya Allah di pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang suci dari haid dan nifas. Yang mana nanti yang akan kita bahas itu diantaranya kapan seorang wanita dihukumi haid, kapan seorang wanita dihukumi suci, tanda-tanda suci, dan suci antara dua haid, juga suci antara haid dan nifas, serta suci antara nifas dan haid. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu kapan seorang wanita itu dihukumi haid. Jadi secara kaidah itu, darah dihukumi sebagai darah haid itu ketika darah tersebut keluar dalam masa yang memungkinkan untuk haid. Maksudnya bagaimana ini? Masa yang memungkinkan untuk haid itu maksudnya, jika seorang wanita itu baru pertama kali mengeluarkan darah, maka darah yang dihukumi haid itu jika darah itu dikeluarkan oleh wanita yang sudah berusia 9 tahun komariah takribiyah. Ya, sebagaimana sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian jika wanita itu sudah pernah haid dan sudah pernah suci, maka darah itu dihukumi sebagai darah haid itu jika darah itu keluar setelah masa suci 15 hari atau lebih. Jadi kalau masa sucinya kok masih kurang dari 15 hari, maka itu tidak dihukumi sebagai haid, tetapi dihukumi sebagai istihadah. Dan jika seorang wanita itu dihukumi haid, maka ia harus meninggalkan sholat, puasa, hubungan suami istri, dan lain-lain. Dan hal tersebut tidak perlu menunggu sampai 24 jam. Jadi ketika kok sudah waktunya haid, maksudnya di masa yang memungkinkan untuk haid, kemudian dia mengeluarkan darah, maka otomatis dia langsung nggak sholat, nggak puasa gitu. Jika sekarang sudah bulan Ramadan itu ya berarti terus membatalkan puasanya gitu. Nah, itu terus jika ternyata kok darahnya keluar kurang dari 24 jam, maka ia harus mengqadha sholat dan puasa yang ditinggalkan dan tanpa perlu mandi. Dan untuk bulan Ramadan seperti ini ya, jika jika sahabat-sahabat terus mengeluarkan darah dan itu di masa yang memungkinkan untuk haid, maka sahabat-sahabat boleh membatalkan puasanya. Boleh membatalkan puasanya, tetapi boleh juga ya niat batal tapi nggak sampai membatalkan puasanya. Jadi masih tetap menahan diri gitu. Jadi nggak langsung makan, minum dan sebagainya gitu. Tapi tetap seperti orang puasa gitu. Nah, itu jika kok ternyata nanti darahnya tidak sampai 24 jam, maka puasanya jenengan yaitu yang tidak dibatalkan itu sah. Tetapi kalau membatalkan pun nggak apa-apa gitu. Ketika darahnya keluar itu tetap niat untuk membatalkan, tetapi boleh dengan membatalkan secara zahir gitu, maksudnya dengan langsung minum, makan dan sebagainya, atau cuma dengan niat saja. Kalau dengan niat saja, jenengan tanpa makan, tanpa minum, kok ternyata jika nanti darahnya kok tidak genap 24 jam, maka puasanya jenengan itu nggak batal, tidak perlu dikodo. Jadi tetap sah begitu. Enaknya begitu. Kalau tidak dibatalkan puasanya. Tapi kalau dibatalkan juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau dibatalkan puasanya otomatis nanti di lain hari harus mengqadha puasanya. Begitu nggih.
Kemudian yang kedua, kapan seorang wanita itu dihukumi suci? Jadi seorang wanita dihukumi suci dari haid itu jika darahnya sudah berhenti setelah masa minimal haid. Jadi masa minimal haid itu berapa? 1 hari 1 malam. Ya, jadi ketika darah yang keluar sudah mencapai masa minimal haid dan kemudian dia sudah bersih, itu maka itu dihukumi sebagai suci, dihukumi suci dari haid. Hal tersebut dapat dilihat dengan cara memasukkan kapas ke dalam kemaluan, dan jika kapas tersebut sudah benar-benar bersih atau tidak ada noda darahnya, maka ia harus segera mandi, sholat, puasa, dan seterusnya. Jika ternyata kok darahnya keluar lagi dan masih pada masa haid, maka jelas ibadah yang dilakukan ketika masa haid itu tidak sah nih. Jadi apa? Jika misalnya ada seorang wanita ini di bulan puasa misalnya, dia sudah ketika dicek sudah suci, terus akhirnya dia mandi, sholat dan puasa, ternyata baru dapat 3 hari keluar lagi. Nah, keluar lagi dan masih dalam masa haid, masih kurang dari 15 hari, maka otomatis darah yang keluar itu masih dihukumi sebagai darah haid. Maka yang suci 3 hari ini itu puasanya tidak sah, puasanya harus dikodok. Jadi harus mengkodok puasanya. Dan jika kok setelah mandi sudah terlanjur hubungan suami istri, ya nggak apa-apa. Itu namanya kan karena zahirnya waktu itu kondisinya memang suci. Meskipun setelah itu darahnya keluar lagi, kita nggak tahu itu. Jadi apa hal-hal yang sudah dilakukan itu tidak berdosa, meskipun sudah sholat, sudah hubungan suami istri, sudah puasa, itu nggak dosa. Tapi untuk puasa itu harus dikodok karena puasanya itu dianggap tidak sah begitu. Yang selanjutnya yaitu tanda-tanda suci dari haid, ya. Tanda berhentinya haid atau benar-benar suci adalah ketika sudah berhenti mengeluarkan darah, baik yang berwarna kuning maupun berwarna keruh. Entah dia mengeluarkan cairan putih penanda suci atau qassatul bayda atau tidak. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, la ta'jalna hatta tarayna al-qassatal bayda. Jadi, janganlah tergesa-gesa untuk bersuci sehingga kalian melihat kapas yang putih bersih. Itu jadi ketika sudah dicek kapasnya sudah benar-benar putih bersih, baru suci. Kalau masih ada tampak keruh atau tampak kekuningan, maka itu masih belum suci. Selanjutnya yaitu tentang suci antara 2 haid. Nah, ini suci antara 2 haid itu minimal itu 15 hari 15 malam. Karena maksimal haid itu 15 hari 15 malam, maka minimal suci itu juga harus 15 hari 15 malam. Sebab umumnya wanita itu tiap 1 bulan itu mengalami haid dan suci, itu umumnya. Sedangkan untuk umumnya suci itu adalah 23 hari atau 24 hari, yaitu sisa hari dalam 1 bulan setelah dikurangi masa umumnya haid. Karena umumnya haid itu 6 atau 7 hari, maka umumnya suci itu 23 atau 24 hari. Sedangkan maksimal suci antara 2 haid itu tidak ada batasan maksimal suci. Karena memang ada beberapa kasus, ada wanita itu yang haidnya itu hanya 1 kali dalam hidupnya, itu ada. Ada juga bahkan yang seorang wanita yang nggak haid sama sekali, nggak pernah mengalami haid sama sekali, itu juga ada. Maka untuk maksimal suci itu tidak ada batasannya. Sedangkan suci antara haid dan nifas, ini tidak ada batasan minimal suci di antara haid dan nifas. Bahkan terkadang tidak ada suci yang memisahkan antara haid dan nifas. Seperti contoh, jika ada orang yang hamil mengeluarkan darah 5 hari. Kemudian darah terus keluar sampai dia melahirkan. Maka darah yang sebelum melahirkan itu dihukumi haid, sedangkan darah yang setelah melahirkan itu dihukumi nifas. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa darah yang dikeluarkan oleh wanita yang sedang hamil, jika darahnya kok mencapai 1 hari 1 malam, maka itu tetap dihukumi sebagai darah haid.
maka suci antara haid dan nifas itu bisa jadi nggak ada batasnya, bisa jadi nyambung antara haid dan nifas itu. Contohnya seperti yang tadi itu. Jadi sebelum melahirkan itu dia haid, terus nyambung melahirkan, habis melahirkan dia langsung nifas. Itu jadi sucinya nggak ada apa, nggak ada jedanya gitu, nyambung. Selanjutnya itu suci antara nifas dan haid. Suci antara nifas dan haid ini terdapat dua kondisi ya. Yang pertama, apabila darah keluar sebelum mencapai masa maksimal nifas atau 60 hari, maka sucinya disyaratkan 15 hari, 15 malam. Contoh, jika ada seorang wanita sesudah melahirkan dia nifas, mengeluarkan darah selama 10 hari. Kemudian berhenti selama 15 hari. Kemudian keluar darah lagi 5 hari misalnya. Maka darah yang kedua itu dihukumi sebagai haid. Sudah tidak dihukumi sebagai nifas lagi. Karena jeda suci antara keduanya itu sudah mencapai 15 hari. Jadi jika masih dalam rentang waktu 60 hari, maka suci antara nifas dan haid itu minimal 15 hari. Jika masih dalam rentang waktu 60 hari. Sedangkan yang kedua, apabila darah keluar melewati masa 60 hari, maka sucinya tidak disyaratkan 15 hari. Contoh, darah nifas berhenti setelah 50 hari. Jadi ada seorang wanita dia nifas selama 50 hari. Kemudian berhenti selama 10 hari. Nah, ya, itu kemudian di hari ke-61 dia mengeluarkan darah lagi. Maka darah yang keluar di hari ke-61 itu dihukumi sebagai darah haid, meskipun pemisahnya itu kurang dari 15 hari. Kenapa? Karena itu sudah di luar rentang waktu 60 hari. Jadi ketika sudah melewati 60 hari, itu suci antara nifas dan haid itu tidak harus 15 hari. Yang penting ada jeda. Jadi ketika mencapai 60-nya itu ada jeda suci. Itu maka darah yang kedua itu dihukumi sebagai haid. Jadi contoh misalnya ada seorang wanita dia nifas selama 58 hari. Kemudian dia berhenti atau suci. Dia suci 4 hari. Nah, itu kan 58 tambah 4 itu 62. Lah itu sudah melewati 60 hari. Nah, terus jika dia mengeluarkan darah lagi dan mencapai 1 hari 1 malam, maka darah yang kedua itu dihukumi sebagai haid. Meskipun jeda sucinya itu hanya 4 hari. Asalkan itu sudah melewati 60 hari, maka itu tetap dihukumi sebagai haid. Nah, jika kok nggak ada jedanya, jika darahnya nyambung, jadi mengeluarkan darah sampai 60 hari lebih, tapi tanpa jeda, jadi ketika melewati 60 hari itu posisinya dia mengeluarkan darah, bukan suci, maka nanti masuknya ke kategori mustahadah fin nifas, begitu. Jika ada jeda, ketika melewati 60 harinya itu ada jeda suci, maka darah yang kedua itu meskipun sucinya itu belum sampai 15 hari, itu darah yang kedua tetap dihukumi sebagai darah haid. Insya Allah sudah jelas nih. Jadi untuk suci antara nifas dan haid ini, jika masih dalam rentang waktu 60 hari, maka suci antara nifas dan haid itu minimal 15 hari. Kalau kok misalnya kurang dari 15 hari dan masih dalam rentang waktu 60 hari, maka kesemuanya masih dihukumi sebagai nifas. Contoh misalnya, ada seorang wanita, dia sesudah melahirkan mengeluarkan darah selama 20 hari. Kemudian berhenti selama 10 hari. Kemudian keluar darah lagi selama 20 hari. Nah, itu kan 20 tambah 10 tambah 20, itu baru 50. Itu masih dalam rentang waktu 60 hari. Maka itu semuanya itu dihukumi sebagai nifas. Jadi yang 20 hari dihukumi sebagai nifas, sucinya yang 10 hari itu juga masih dihukumi sebagai nifas, dan 20 hari yang berikutnya itu juga dihukumi sebagai nifas. Karena masih dalam rentang waktu 60 hari. Begitu. Beda ketika jedanya itu jeda sucinya itu mencapai 15 hari atau lebih, itu maka darah yang kedua dihukumi sebagai darah haid. Jadi misalnya ada seorang wanita nifas selama 20 hari.
kemudian berhenti 20 hari, kemudian keluar darah lagi 10 hari, maka darah yang kedua itu sudah tidak dihukumi sebagai nifas lagi, tetapi dihukumi sebagai haid. Karena jeda masa sucinya sudah lebih dari 15 hari. Insya Allah bisa dipahami ya, sahabat-sahabat semuanya. Sedangkan untuk yang kedua itu jika sudah melewati 60 hari, maka suci antara nifas dan haid itu tidak harus 15 hari. Yang penting ada jeda suci ketika melewati 60 harinya. Jadi darahnya nggak nyambung gitu ya. Jadi di hari ke-60 dia harus dalam posisi suci gitu. Jadi ketika di hari ke-60 kok dia masih mengeluarkan darah dan masih berlanjut ke hari-hari berikutnya, maka nanti masuknya kategori mustahadah fin nifas. Tapi ketika di hari ke-60 dia suci dan terus hari ke-61 dia keluar darah lagi, maka darah yang kedua itu sudah dihukumi sebagai haid karena sudah melewati 60 hari. Jadi untuk suci antara nifas dan haid jika sudah melewati 60 hari itu tidak harus 15 hari. Begitu ya. Alhamdulillah pembahasan hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Dan kita semua diberikan futuh dalam menuntut ilmu sehingga bisa menyerap hal-hal yang baik, segala hal yang baik yang kita terima. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.